Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Novi Ramasari dengan NPM 2213032071 dari kelas 6B. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih pada semangat semuanya? Oke. Baik, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya, tanpa ada catatan yang izin, sakit, maupun alfa. Ibu harap kedepannya tetap dipertahankan ya kehadiran seperti ini. Selanjutnya, seperti yang sudah Ibu informasikan minggu lalu, bahwasannya minggu ini kita akan mempelajari tentang toleransi, di mana materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila. Ada yang masih ingat Pancasila itu apa? Betul, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, di mana Pancasila sendiri memiliki 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya materi kita hari ini masih memiliki hubungan dengan materi minggu lalu, di mana tujuan kita mempelajari materi toleransi ini adalah bentuk dari pengimplementasian sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sebelumnya di sini siapa yang tahu apa itu toleransi? Betul, jadi toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai yang namanya perbedaan, di mana perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahkan warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, apapun itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena apa? Apa tujuannya? Yaitu tadi, untuk tetap menjaga persatuan Indonesia, untuk tetap kita itu saling hidup rukun dan damai dan mencegah atau menjauhi yang namanya perpecah belahan. Jadi bentuk toleransi itu adalah sikap kita untuk saling menghargai perbedaan. Misalnya ada teman yang berbeda suku. Nah, jadi kita itu tidak boleh ya saling mengolok-olok atau saling mengejek dari perbedaan yang ada itu. Tetapi kita harus saling menghormati. Begitu juga jika di lingkungannya ada orang-orang yang berbeda agama. Jadi pasti cara ibadahnya juga berbeda ya. Kita tidak boleh saling menyalahkan atau mengolok-olok dan juga mengejek-ejek perbedaan tersebut. Tapi kita cukup dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Dengan begitu, kita akan selalu dan senantiasa dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat sekitar. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan satu video pembelajaran tentang toleransi. Sebelum itu, Ibu mau anak-anak semua memperhatikan dengan seksama dan juga dicatat apa saja yang ada di video tersebut dan nanti disimpulkan di buku tugasnya masing-masing serta tambahkan contoh dari toleransi yang ada di sekitar. Jadi di sini Ibu bentuk 2 kelompok ya untuk tugas menonton video ini. Jadi nanti dari masing-masing kelompok itu dikumpulkan tugasnya. Apa tadi tugasnya?
Betul, menyimpulkan dari isi video dan juga memberi contoh dari toleransi yang ada di kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita tonton dulu videonya, disimak dengan baik dan juga jangan ribut ya. Berikut videonya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Baik, sudah ya nonton videonya. Di sini Ibu jelaskan sedikit. Jadi dari video tadi kita dapat pahami bahwasannya toleransi itu sangat penting dilakukan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat. Toleransi sendiri yaitu sikap saling menghargai di tengah banyaknya perbedaan yang ada. Jadi tugas-tugas tadi dikumpulkan ya. Kemudian di sini kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan ya anak-anak semuanya. Kemudian selanjutnya biar kita nggak bosen, nggak boring, jadi di sini Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu di mana lagu ini mencerminkan tentang toleransi dan persatuan kita semua, yaitu berikut lagunya. Kita nyanyikan sama-sama ya lagunya.
Baik, terima kasih. Jadi, lagu tersebut juga termasuk untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya toleransi ya, teman-teman. Jadi, di sini Ibu minta perwakilan kelas untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang berani tunjuk tangan. Baik, terima kasih sudah menyimpulkan. Good job. Jawabannya sangat jelas dan benar ya, teman-teman. Bahwasanya toleransi itu penting dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan menjauhi kita dari yang namanya perpecah belahan. Jadi, toleransi itu dimana kita harus saling menghormati dan menghargai semua perbedaan yang ada. Cukup pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang norma-norma. Jadi di rumah teman-teman semua, anak-anak semua, Ibu harap mencari tahu ya apa itu norma-norma untuk materi pegangan agar minggu depan kita sudah tinggal mengulas kembali dari materi-materi yang sudah anak-anak semua pelajari di rumah. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Sudah kondusif semua. Ibu ucapkan terima kasih semuanya, hebat. Kita ketemu lagi minggu depan. Jika ibu banyak salah kata dan perilaku, ibu minta maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.